Salam merdeka buat saudara semua. Bersyukur hari ini genap 75 tahun bangsa kita Indonesia bebas dari penindasan kolonialisme. Merah putih yang kita patri sebagai jati diri kita kini berkibar megah di seluruh penjuru tanah air. Memang salah satu tanda kebebasan adalah ketika kita dengan ringan mengaktualisasikan jati diri kita sepenuh-penuhnya. Saudara, pembebasan adalah kebutuhan dan hak setiap orang. Selama manusia masih bisa dicengkeram oleh hal-hal yang tidak mampu ia kendalikan, yang membuatnya menjadi lumpuh dan tidak berdaya, maka manusia membutuhkan pembebasan. Di tengah-tengah sukacita hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-4 yang relevan berbicara tentang pembebasan. Namun saya hanya membaca ayat 3 saja. Demikian firman Tuhan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, makalah tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Saudara, bacaan Alkitab kita memperlihatkan Naaman, seorang dengan kekuasaan dan kekuatan besar, ternyata juga bisa dilumpuhkan dan ditawan oleh sesuatu yang berada di luar kendalinya. Ia ditindas, dilumpuhkan, dan dibuat tidak berdaya oleh kusta yang mengakar pada sekujur tubuhnya. Dalam kondisi seperti ini, Naaman membutuhkan pembebasan. Bebas dari kusta yang membuatnya menjadi nista, tidak berdaya, dan menderita. Sangat menarik, di tengah-tengah pergumulan Naaman, ada suara datang kepadanya. Seandainya tuanku datang kepada nabi yang ada di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Suara itu adalah suara pembebasan bagi Naaman dari ketertindasannya selama ini. Dari mana suara itu datang? Suara itu datang dari seorang anak perempuan, dari seorang tawanan, dari seorang Israel, orang jajahan Aram, dari seorang pelayan, orang yang tergolong sebagai kaum pinggiran. Apa artinya? Artinya suara pembebasan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Naaman datang justru dari pinggiran. Saudara, janganlah sekali-kali kita meremehkan apa yang ada di pinggiran. Alkitab banyak memberitakan bahwa Allah menyelamatkan umatnya tidak dimulai dari pusat, tetapi justru dimulai dari pinggiran. Kitab Keluaran mengisahkan, Tuhan harus menarik Musa keluar dari pusat dan membawanya ke pinggiran. Seorang pangeran Mesir menjadi gembala kambing domba, orang pinggiran. Selanjutnya, mulai dari pinggiran itu pula, Tuhan memakai Musa membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian saudara, ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi dari genosida yang dirancang oleh Haman, Tuhan tidak memulainya dari Ester yang saat itu berada di pusat, tetapi Tuhan memulainya dari Mordekai yang berada di pinggiran. Hal serupa juga kita lihat dalam perjanjian baru. Dalam rangka mempersiapkan kedatangan Kristus, berita "persiapkan jalan bagi Tuhan" bukan merupakan pengumuman dari istana Herodes di Yerusalem, tetapi suara Yohanes Pembaptis yang berseru-seru dari padang gurun, dari pinggiran. Pelayanan Yesus juga tidak dimulai dari ruang Maha Kudus di Bait Allah di pusat, tetapi berangkat dari Galilea, wilayah pinggiran. Nah, saudara, dalam rangka merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia hari ini, kita diingatkan
bahwa Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan, serta jutaan pejuang kemerdekaan yang namanya tidak sempat tercatat dalam sejarah, Tuhan kirim dari pinggiran. Memang secara politis, kita sudah merdeka sebagai sebuah bangsa berdaulat. Namun dalam banyak aspek, masih banyak saudara kita yang tertindas oleh berbagai hal, justru di negeri sendiri. Mari kita biarkan suara-suara pembebasan selalu berkumandang di negeri kita tercinta, sekalipun suara itu datang dari pinggiran, agar mereka yang tertindas menjadi bebas. Juga saudara, kalau kita berada di pinggiran, jangan kita ragu dan takut menyuarakan suara pembebasan. Tuhan seringkali datang dari pinggiran untuk membebaskan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Amin.